Oke, shalom. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Paulus Enzio. Ya baik, kita masuk materi pertama, yaitu persaingan di era globalisasi. Persaingan globalisasi sendiri merupakan suatu bentuk kompetisi tingkat dunia di mana setiap negara berhak untuk terlibat tanpa dibatasi wilayah. Dalam era ini pula para pelaku usaha dan manajer pemasaran mulai memasuki era persaingan total. Dalam era globalisasi sekarang ini persaingan bisnis menjadi sangat ketat, baik pada pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Kita masuk materi kedua, yaitu posisi tingkat persaingan Indonesia dalam penyiapan SDM, yaitu untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, berbagai pelatihan masyarakat, meningkatkan kualitas kerja melalui berbagai pelatihan kerja, mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Kita masuk materi yang ketiga, yang menjadi penentu dalam perkembangan sebuah negara. Yang menjadi penentu dalam sebuah negara adalah sumber daya manusia, merupakan faktor penentu dari suatu kemajuan bangsa, karena sebaik dan sehebat apapun infrastruktur dalam negeri, jika SDM-nya tidak kompeten atau bobrok, maka tidak akan bisa berkompetisi dalam persaingan globalisasi. Masuk materi yang keempat, yaitu teori konsep kapital humanisme. Kita masuk teori, yaitu teori human kapital adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang model sebagaimana barang-barang model lainnya seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Kapital manusia dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara. Kita akan masuk dalam konsep kapital, yaitu merupakan masalah yang sangat menarik dan penting sejak terjadinya pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri ke arah ekonomi yang mengarah pada kecantikan sistem komunikasi, informasi, dan pengetahuan. Konsep human capital merupakan hal yang penting yang dibutuhkan pada masa sekarang. Berdasarkan pada yang pertama, kuatnya tekanan persaingan, keuntungan finansial dan ekonomi finansial, pengakuan pimpinan bisnis dan politik tentang model manusia, meningkatkan kinerja, terjadinya perubahan yang cepat yang ditandai adanya proses dan teknologi yang baru tidak akan bertahan lama apabila persaingan mampu mengadopsi teknologi yang sama. Kita masuk materi yang kelima, yaitu pengakuan kapital humanisme. Pengakuan human kapitalisme dalam kriteria pengakuan yang pertama adalah suatu item harus memiliki definisi operasional yang jelas untuk bisa diakui sebagai aset dalam laporan keuangan. Dari definisi ini, maka untuk memenuhi definisi sebagai aset harus memenuhi 3 kriteria, yaitu manfaat ekonomi masa datang yang cukup positif, yang cukup pasti, atau dikuasai atau dikendalikan oleh entitas dan timbul akibat transaksi masa lalu. Oke. Dan selanjutnya, alasan pendidikan sebagai human capital. Jadi alasan pendidikan human capital yaitu karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Dan selanjutnya, yang ketujuh,
hubungan antara pendidikan, ekonomi, dan SDM. Jadi hubungan antara pendidikan, ekonomi, dan SDM di sini yaitu hubungannya itu melalui pendidikan maka bisa meninggalkan kebutuhan ekonomi, dan melalui kebutuhan maka dapat membuka peluang sumber daya manusia. Dan selanjutnya kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan ini terdiri dari biaya langsung atau dari direct cost. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Yang ketiga, monetary cost dan non-monetary cost. Dan selanjutnya, jenis-jenis alokasi pembiayaan pendidikan. Untuk jenis-jenis alokasi pembiayaan pendidikan terdiri dari alokasi melalui kementerian negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, alokasi anggaran melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidikan, dan yang terakhir tentang pembiayaan dalam pendidikan. Jadi dalam pembiayaan pendidikan terdiri dari 3 tahapan manajemen dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan anggaran pendidikan, tahap pelaksanaan anggaran pendidikan, dan terakhir tahap penilaian evaluasi anggaran pendidikan. Nah, itulah yang menjadi hasil diskusi kami. Kiranya melalui diskusi kami ini bisa menjadi satu pedoman untuk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.